Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar yang disusun oleh saya M. Andrew Arjunanda Yasin dengan NPM 20083010014 dan juga dengan Ibnu Zai Atailah dengan NPM 20083010016. Algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Apa itu sains data? Sains data adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya untuk mengolah suatu data. Di dalam sains data, terdapat bidang ilmu matematika, statistika, dan komputer. Sains data adalah ilmu yang terkait dengan berbagai bidang ilmu lain, seperti kedokteran, pertanian, dan lain-lain. Algoritma menurut Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi, seorang matematikawan Islam dari Uzbekistan. Algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu persoalan yang ada. Yang kedua, menurut Goodman dan Haddad Niemi, penulis buku Introduction to the Design and Analysis of Algorithm. Algoritma merupakan urutan-urutan terbatas dari operasi terdefinisi dengan baik yang masing-masing membutuhkan memori dan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Sains data menurut Chikio Hayashi dari Institut Statistika Matematika Sakurogaoka. Pengertian data sains adalah ilmu pengetahuan yang interdisiplin tentang metode komputasi untuk mendapatkan wawasan berharga yang dapat ditindaklanjuti dari kumpulan data yang mencakup 3 fase, yaitu desain data, mengumpulkan data, dan analisis data. Data sains adalah ilmu yang menggabungkan matematika, statistika, dengan ilmu komputer dengan tujuan analisis data dari suatu himpunan data baik skala kecil maupun besar, dengan mengaplikasikan algoritma tertentu untuk tujuan menggali data dan mendapatkan pola data serta dapat melakukan prediksi data dengan cukup akurat yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk membuat sistem yang cerdas yang dapat terus belajar dengan sendirinya. Di sini kami akan membahas tentang 2 jurnal. Jurnal pertama yang terdapat di dalam bidang teknologi dengan judul Implementasi Algoritma Sequential Searching untuk Pencarian Nomor Surat pada Sistem Arsip Elektronik. Yang kedua, dengan bidang pendidikan dengan judul Implementasi Teknologi Markerless Augmented Reality menggunakan metode algoritma Fast Corner Detection berbasis Android. Studi kasus multimedia buku interaktif kebudayaan lokal Kalimantan Barat. Algoritma sequential searching untuk pencarian nomor surat pada sistem arsip elektronik. Di beberapa tempat, masih ada yang mengolah dan mengarsip nomor suratnya dengan cara manual, yaitu dengan mencatat tulis tangan pada buku dan melihat ulang urutan surat sebelumnya untuk memberi nomor pada surat baru. Dengan cara tersebut, tentu saja tidak efisien, karena memerlukan buku yang tebal, terlebih lagi jika untuk mencatat dalam jangka waktu yang lama, dan banyaknya jenis surat yang akan diarsipkan. Sehingga, untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka akan dibuat penelitian untuk membuat sistem komputer yang mampu menyimpan arsip tersebut ke dalam memori penyimpanan komputer dan mampu menampilkan nomor surat secara otomatis, sehingga pengarsipan dan pemberian nomor surat menjadi lebih efisien. Sistem yang dibuat tentunya memiliki fitur searching data arsip. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengimplementasikan algoritma sequential searching untuk mempermudah pencarian nomor surat. Sehingga sequential searching merupakan algoritma pencarian beruntun yang prosesnya membandingkan setiap elemen satu persatu secara beruntun, sehingga hasilnya pun akan menjadi sangat tepat. Implementasi algoritma sequential searching untuk pencarian nomor surat pada sistem arsip elektronik. Permasalahannya, pengolahan dan pengarsipan nomor surat di Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu masih menggunakan cara manual, yaitu dengan mencatat pada buku dan melihat ulang urutan surat sebelumnya untuk memberi nomor pada surat baru.
Dengan cara tersebut tentu tidak efisien karena memerlukan buku yang tebal, terlebih lagi jika mencatat dalam jangka waktu yang lama. Permasalahan yang rentan terjadi adalah penyimpanan berkas yang terlalu banyak, sehingga menjadi kendala saat melakukan pencarian data. Solusi penyelesaiannya. Pertama, solusi penyelesaiannya. Membuat sistem komputer yang mampu menyimpan arsip nomor surat ke dalam memori penyimpanan komputer dan mampu menampilkan nomor surat secara otomatis sehingga pengarsipan dan pemberian nomor surat menjadi lebih efisien. Sistem yang dibuat tentunya memiliki fitur pencarian searching data, menggunakan metode algoritma sequential searching untuk mempermudah pencarian nomor surat pada sistem arsip elektronik studi kasus tata usaha Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pertama-tama kita mulai, setelah itu kita input arsipnya sehingga akan menghasilkan outputnya yaitu data arsipnya. Setelah itu menggunakan metode sequential searching. Jika berhasil ditemukan maka ia akan langsung selesai, jika tidak berhasil maka ia akan mengulang lagi kembali ke input arsip. Algoritma kerja sistem. Pertama, user menginputkan data nomor dan arsip pada aplikasi arsip elektronik. Data yang diinputkan tersimpan ke dalam database. Dari database, saat pengguna ingin mencari data tertentu pada database dengan fitur pencarian, maka algoritma sequential searching akan bekerja mencari data yang sesuai dengan keyword atau kata kunci pencarian yang diinputkan oleh user. Implementasi algoritma sequential searching untuk pencarian nomor surat pada sistem arsip elektronik. Algoritma sequential searching. Pseudocode sequential searching. Pertama-tama public static in sequential searching, buka kurung in matriks kosong array, koma in tutup kurung kurawal. In size sama dengan array.length. Fungsinya untuk menentukan jumlah data yang tersimpan pada array. For buka kurung in i sama dengan 0 titik koma i kurang dari size titik koma i plus plus tutup kurung buka kurung kurawal. Fungsinya untuk melakukan perulangan for sebanyak jumlah data dan melakukan pencarian secara beruntun atau sekuensial terhadap data-data yang tersimpan data array. Setelah itu if array, if buka kurung array kurung lingkar i tutup kurung sama dengan i tutup kurung kurawal. Fungsinya untuk menentukan kecocokan data yang tersimpan di array dengan data kunci yang dicari. Oke, menggunakan perintah if. Setelah itu return array buka kurung i tutup kurung titik koma. Fungsinya adalah jika data yang dicari ditemukan atau cocok, maka nilai akan dikembalikan dengan nilai pencarian dan pencarian pun dihentikan. Setelah itu return minus 1 titik koma. Jika data tidak ditemukan, maka nilai akan dikembalikan dengan i minus 1 sebagai indikasi data tidak ada. Setelah itu implementasi sequential searching dengan kode Python. Pertama-tama kita masukkan dulu, kita ketikkan R sama dengan, terus kita masukkan contoh datanya. Setelah itu kita search integer, buka kurung input, buka kurung masukkan nilai yang dicari, titik 2, buka kurung. Setelah itu masukkan lagi found sama dengan false. Setelah itu ketikkan lagi for i in range, buka kurung 0, spasi learn, buka kurung arr, tutup kurung titik 2. Setelah itu print buka kurung arr, setelah itu i tutup kurung. Setelah itu masukkan lagi if arr kurung i sama dengan search, found sama dengan true. Setelah itu di break. Setelah itu if found print data ditemukan, else print data tidak ditemukan. Di sini yang pertama kita mencari data yang sesuai dengan di atas sehingga dapat ditemukan. Dan hasilnya pun data ditemukan. Setelah itu melakukan percobaan lagi sama seperti sebelumnya. Namun kali ini menggunakan metode data yang tidak ditemukan dan hasilnya pun
data tidak ditemukan. Kesimpulannya, algoritma sequential searching dapat menjawab solusi permasalahan dari pengolahan dan pengarsipan nomor surat di Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang masih menggunakan cara manual. Dengan adanya penerapan algoritma sequential searching pada aplikasi arsip elektronik dapat mempersingkat waktu dan membuat penyimpanan dan pengolahan menjadi lebih efisien. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Zahi Atailah akan melanjutkan proses presentasi yang telah diawali teman saya Andrew tadi. Oke, seperti yang sudah dijelaskan Andrew tadi, bahwa dalam pembahasan kali ini tidak jauh-jauh dari yang namanya algoritma, flowchart, dan sains data. Saya mau review sedikit tentang ketiga hal tersebut agar proses penjelasan selanjutnya lebih mudah dan lebih terkoneksi. Yang pertama yaitu algoritma. Secara simpelnya, algoritma merupakan urutan atau langkah-langkah yang logis dan sistematis sehingga tercapainya output yang diinginkan. Sedangkan sains data yaitu ilmu yang mempelajari tentang statistik, matematika, dan ilmu komputer. Tapi dalam bidang sains data ini bisa dikaitkan dengan semua bidang yang ada di dalam dunia pendidikan. Salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan yang akan saya bahas pada jurnal kedua kali ini. Oke, yang selanjutnya yaitu flowchart. Seperti namanya flowchart yaitu diagram alir. Maksudnya urutan langkah-langkah yang sistematis dan logis juga, tapi direpresentasikan dalam bentuk diagram. Langsung saja kita masuk ke jurnal kedua dengan judul Implementasi Teknologi Markerless Augmented Reality menggunakan metode algoritma face corner detection berbasis Android dengan studi kasus multimedia buku interaktif kebudayaan lokal Kalimantan Barat. Seperti gambar yang ada di bawah ini tidak akan jauh-jauh dari yang telah saya munculkan di gambar bawahnya, yaitu yang pertama tentunya akan dibahas mengenai kebudayaan Kalimantan Barat dan juga aplikasi augmented reality yang di dalamnya nanti akan dibedah mengenai metode-metodenya seperti algoritma face corner detection, ada juga algoritma lingkar Bresenham, ada juga marker, dan di samping kanan bawah ada logo Android. Ya tentunya tidak jauh-jauh dari situ karena basisnya menggunakan basis Android. Langsung saja kita lanjutkan. Oke. Ditinjau dari gambar bisa terlihat bahwa kebudayaan Kalimantan Barat itu banyak sekali ya. Mulai dari rumah, pakaian, tarian, hingga hal-hal yang menggambarkan Kalimantan Barat itu sendiri. Kita ambil contoh yaitu rumah adat Kalimantan Barat. Pada saat ini banyak generasi-generasi sekarang yang tidak mengetahui bentuk maupun ya rupa dari rumah adat Kalimantan Barat itu sendiri. Karena apa? Karena pendidikan yang disajikan untuk memberikan informasi mengenai kebudayaan Kalimantan Barat itu kurang atraktif dan inovatif, sehingga kalah dengan teknologi-teknologi tren pada sekarang ini, contohnya yaitu YouTube dan Twitter. Nah, generasi-generasi sekarang lebih memilih untuk menggunakan YouTube dan Twitter tersebut. Kita ambil contohnya dua aplikasi yang populer. Selanjutnya untuk solusi penyelesaian agar bisa disandingkan dengan yang namanya YouTube dan Twitter tersebut, makanya dimunculkan teknologi pembelajaran berbasis augmented reality. Oke, sehingga pembelajarannya itu lebih atraktif, inovatif, dan menarik baik dari golongan dewasa hingga
anak-anak sekalipun. Nah, untuk bocorannya AR itu seperti apa? AR itu kalau kita bicara AR ya seperti visualisasi 3 dimensi. Nah, untuk inisialisasi awalnya saya berikan seperti itu dulu. Nanti akan dibedah lebih lanjut di slide-slide berikutnya mengenai sistem-sistem cara kerja dan teknologi-teknologi pembangun dari augmented reality itu sendiri. Oke ya. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Kita harus berkenalan dulu mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan jurnal kali ini, yaitu yang pertama ada augmented reality. Augmented reality menurut Paul Milgram merupakan penggabungan dunia nyata dan virtual, bersifat interaktif secara real time dan berbentuk 3 dimensi. Kalau gampangnya, teknologi augmented reality itu menggabungkan objek virtual dengan lingkungan nyata secara real time. Nah, penggunanya dapat melihat dunia nyata bersamaan dengan objek virtual. Oke, poinnya ada di situ. Berbeda dengan temannya yang virtual reality, tidak dimungkinkan untuk melakukan penggabungan antara dunia nyata dengan objek virtual sekaligus. Oke, selanjutnya sistem kerja AR ini hanya pengenalan umum dulu, nanti akan dibedah lebih lanjut lagi mengenai sistem kerja AR, yaitu bekerja berdasarkan manipulasi citra pada perangkat optik, elektronik, dan komponen mekanik untuk membentuk citra dalam jalur mata pengguna pada objek fisik yang digabungkan. Oke, cukup sampai di situ dulu. Selanjutnya kita lanjut yaitu mengenai Vuforia SDK. Lambangnya bisa dikenali di bawah itu. Jadi Vuforia SDK itu berfungsi sebagai wadah simpan atau library data citra gambar. Nah, itu nanti akan dianalisa image menggunakan deteksi marker dengan menggunakan objek 3D yang dikenal oleh application program interface. Selanjutnya ada markerless AR. Oh ya, sebelum masuk ke markerless AR, kita berbicara tarik mundur ke yang lebih umum dahulu, yaitu marker. Apa itu marker? Marker merupakan target dari teknologi AR itu sendiri yang digunakan sebagai kuncian dalam memunculkan objek 3 dimensi yang virtual tersebut. Nah, marker itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada marker based tracking dan markerless yang digunakan dalam pembahasan jurnal kali ini. Kalau marker itu memiliki kriteria khusus agar bisa dilacak oleh augmented reality tersebut. Jadi tidak sembarangan gambar bisa dijadikan sebagai marker untuk inisialisasi awal dalam teknologi augmented reality. Syaratnya yang pertama yaitu fitur gambarnya kaya. Terus yang kedua kontrasnya bagus, maksudnya gelap terangnya itu jelas. Nah, kita sangat butuh mengenai antara gelap terang itu sendiri. Terus tidak ada pengulangan pola. Yang terakhir RGB atau grayscale-nya jelas. Mengenai grayscale dan RGB nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam slide-slide berikutnya. Yang selanjutnya yaitu algoritma phase corner detection. Phase itu apa? Feature from accelerated segment test. Tujuannya yaitu dari algoritma ini, kita ambil gampangnya saja, tujuannya yaitu untuk mempercepat waktu komputasi secara real time dengan konsekuensi menurunkan tingkat akurasi pendeteksian sudut. Jadi penetapan corner point yaitu dengan cara merubah gambar menjadi warna hitam dan putih, yaitu ada kaitannya dengan tadi. Terus algoritmanya menentukan corner point dengan sebuah titik, yakni titik kita sebut sebagai titik P dari input gambar yang memeriksa 16 pixel dari titik P. Nah, nanti untuk
konsep-konsepnya akan dijelaskan. Ya, ini untuk gambaran awal terlebih dahulu untuk pengenalan. Selanjutnya ada Blender 3D Studio. Seperti namanya, yaitu untuk pembuatan objek berkaitan dengan visualisasi objek 3D. Nah, fitur-fiturnya itu diproses agar grafisnya terlihat lebih hidup. Selanjutnya, ya ini algoritma lingkar Bresenham yang sudah saya sempat singgung tadi, yaitu intinya yaitu membentuk sebuah lingkaran. Algoritma ini digunakan untuk membentuk semua titik berdasarkan nilai titik pusat dengan tambahan semua jalur di kisaran lingkaran. Nah, algoritmanya diturunkan dalam bentuk garis, di mana proses garis-garis lingkar 45 derajat di setiap garis yang dihubungkan sehingga terbentuk lingkaran. Nanti prosesnya tidak langsung berbentuk lingkaran, jadi ada pendetesan awal dulu sehingga terbentuk titik tengah dulu, nanti titik samping lah, nanti adalah nanti selanjutnya. Kita masuk ke Unity 3D, merupakan sebuah aplikasi program pengolah sistem atau engine system yang akan dibangun dan terintegrasi oleh fitur pembuat konten 3D dengan kandungan olah visual interaktif sistem. Selanjutnya ada citra gambar. Ini merupakan yang cukup penting dalam teknologi augmented reality, yaitu ditinjau dari sudut pandang matematis. Citra merupakan fungsi menerus atau kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dwi matra. Citra digital ini nanti agar bisa diolah dengan komputer maka harus direpresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai diskrit. Selanjutnya masuk ke algoritma umum. Ini hanya rancangan awal dari proses awal sampai jadi sebuah aplikasi. Yang pertama tentunya yaitu mulai terus input data sampel. Nah, mengenai input data sampel nanti akan kami pecah lagi menjadi sebuah algoritma yang lebih detail. Selanjutnya ada penentuan objek serta perangkat, perancangan data. Seperti itulah. Jadi pengumpulan datanya itu dilakukan menggunakan sampel budaya dari aplikasi yang akan dijadikan objek marker 2 dimensi dan objek animasi 3 dimensi. Nah, terus objeknya itu dipenuhi dulu kebutuhannya seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya masuk ke dalam perancangan data algoritma program. Nah, ini nanti juga akan dipecah lagi menjadi lebih rinci. Selanjutnya ada memproses menggunakan Unity 3D sebagai pengolah sistem digital. Terus library Vuforia sebagai basis data. Metode FAST sebagai algoritma di dalam pendeteksian. Selanjutnya ada pengujian. Terus masuk ke dalam integrasi aplikasi dan outputnya yaitu tercipta aplikasi yang sistematis sehingga dapat digunakan dengan meminimalisir mistake atau kesalahan yang akan ditemukan oleh pengguna. Ya, kita langsung lanjut saja. Ini untuk algoritma sistem yang bekerja pada aplikasi. Bisa dilihat dari flowchart-nya itu. Yang pertama dimulai dari pengambilan gambar dengan kamera ponsel. Kemudian masuk ke dalam praproses. Lah, dalam praproses ini nanti akan terjadi banyak proses ya, bukan hanya 1 atau 2 proses saja, yang meliputi proses pencarian dan orientasi marker, kemudian ada identifikasi marker, perhitungan posisi dan orientasi marker terhadap objek, dan render objek. Selanjutnya, pada proses render objek itu menggabungkan gambar asli dengan
komponen virtual menggunakan perhitungan pose dan orientasi marker. Nah, marker tadi ya menggunakan markerless tadi yang tipe kedua. Oke, kan itu objek telah dideteksi, kemudian objek 3D ditampilkan. Selanjutnya akan muncul kepada hasil keluarannya akan ditampilkan pada layar ponsel atau smartphone. Selanjutnya ini lebih rinci lagi mengenai algoritma pembuatan objek 3 dimensi. Yang pertama, objek 3D dibuat menggunakan Blender 3D Studio. Nah, ini nanti dimodelkan. Nah, dimodelkan itu apa ya? Sampel-sampel budaya yang telah didapatkan tadi sesuai dengan marker image-nya. Kemudian objek 3D diberi tekstur, maksudnya ya diberi pewarnaan pada tekstur model tersebut. Selanjutnya objek 3 dimensi diberi animasi. Nah, ini sudah masuk ke dalam proses animasi. Yang terakhir yaitu outputnya dalam proses ini belum sampai selesai. Dalam proses pembuatan objek 3D itu outputnya berupa model data objek 3 dimensi yang kemudian akan dilempar ke dalam pengolahan digital sistem Unity. Nah, ini proses penyusun rangkaian sistemnya, logika-logika sistemnya. Selanjutnya, nah ini pembuatan marker, ini cukup penting. Gambarnya pertama dimulai dulu ya, jelas. Selanjutnya gambar dengan format JPG atau PNG diunggah ke situs Qualcomm. Nah, sebelum itu prosesnya melakukan proses editing menggunakan Photoshop Image Editing. Selanjutnya gambarnya itu diunduh dari Qualcomm tadi, terus diimport markernya tadi, diimport ke dalam Unity. Selanjutnya proses pada pembuatan objek marker selesai. Untuk selanjutnya ada algoritma phase. Phase itu apa? Sudah saya singgung di awal tadi. Yang pertama, objek 3D diimport ke dalam Unity 3D, kemudian proses grayscale. Nah, penginputan data cerita gambar langkah dalam pemrosesan grayscale. Nah, dalam proses grayscale ini dilakukan tahap praproses citra di mana citra asli dijadikan skala abu-abu dari gambar tersebut dengan nilai intensitas antara 0 sampai 255. Selanjutnya diproses dalam algoritma lingkar Bresenham. Nah, dalam proses ini ditentukan 16 titik piksel dengan radius 3 piksel. Gini, 16 titik piksel dengan radius 3 piksel dari titik P. Titik P itu sebagai tengahnya. Nah, terus selanjutnya menentukan 4 titik lokasi dari 16 piksel tersebut. Jadi konsepnya ada di tengah, terus samping kiri, samping kanan, bawah, dan atasnya. Kemudian dibandingkan intensitas titik pusatnya dengan keempat titik sekitar tadi. Oke, terus itu ada nah, kan masuk ke perbandingan itu. Terus ada penggolongan yang masuk ke dalam normal, terus gelap dan terang. Itu variabel yang digunakan itu ada ya tadi intensitas titik pusatnya, intensitas piksel, dan thresholdnya atau binarisasi. Oke, selanjutnya harus memenuhi 9 nilai, maksudnya 9 nilai gelap dan terang tadi. Kalau tidak memenuhi ya diulangi proses pengulangan dari awal lagi dengan menentukan titik X tadi
dan nilai thresholdnya. Kalau memenuhi 9 nilai minimal, selanjutnya nilai titik P adalah nilai titik sudutnya. Jadi bisa ditetapkan sebagai titik sudut. Nilai itu sebagai sudut. Oke, ya, saya ulangi. Jika tidak memenuhi syarat 9 nilai tadi, maka tidak bisa dijadikan sebagai titik sudut dan harus diulangi ke proses input nilai sudut koordinat dengan X, Y tadi. Oke, kalau misal memenuhi, misal nilainya 10 ataupun lebih, nah itu bisa dijadikan atau bisa dikatakan sebagai nilai titik sudut dan selanjutnya ke proses selesai. Itu prosesnya diulangi terus sampai seluruh titik pada citra sudah dibandingkan nilai intensitasnya. Untuk flowchart yang samping itu ya sama aja sebenarnya, cuman lebih padat daripada yang flowchart yang berwarna biru. Selanjutnya ini ya ini sudah saya jelaskan, cuman ini kami berikan visualisasi gambarannya agar terbayang bukan hanya dengan kalimat saja tetapi dengan visualisasi agar bisa lebih dipahami. Untuk kita fokus ke gambar dulu ya. Untuk gambar A itu awalnya, terus yang B itu proses grayscale-nya, terus yang C itu ada tanda-tanda itu berarti menandakan bahwa layak dijadikan sebagai marker. Untuk gambar bawahnya merupakan lingkar Bresenham, itu yang saya maksud sebagai titik P tadi, ya titik 3,3 tadi. Terus dengan radius 3 piksel, jaraknya 3. Nah, sebenarnya awalnya itu cuma 4, terus prosesnya diulangi terus sampai terbentuk seperti lingkaran. Terus untuk gambar yang atas itu ada RGB itu, red, green, dan blue, penentuan RGB. Selanjutnya yang tahap bawah ada pengujian di dalam ruang terang dan ruang gelap. Kalau dalam ruang terang deteksi sangat cepat, salah satu objek 3D budaya dapat ditampilkan dengan baik. Nah, ini sudah masuk ke dalam penggunaan aplikasinya. Selanjutnya kalau dalam ruang redup tidak terdeteksi sebab target marker image sulit dikenali dengan keadaan redup cahaya. Kita lanjut. Nah, ini sudah penggunaan antar muka dengan pengguna. Tidak jelas. Oke, yang pertama dimulai. Akan masuk ke dalam halaman utama. Dan nanti muncul pilihan apakah ingin memilih rumah dan pakaian, memilih kerajinan tangan dan makanan khas, tarian khas, senjata dan alat musik, destinasi wisata, info, panduan, terus keluar. Selesai. Logika penggunaan sistem aplikasinya seperti itu. Jika kita misal gini, saya ambil satu contoh saja. Untuk prosesnya sebenarnya sama semua ini. Saya ambil sampel jika kita memilih destinasi wisata. Maka terus halaman utama. Apakah memilih rumah adat? Kan tidak, berarti lanjut. Apakah memilih kerajinan tangan? Tidak juga, lanjut. Apakah memilih tarian khas? Tidak juga, maka lanjut. Memilih senjata dan alat musik? Tidak, berarti lanjut. Apakah memilih destinasi wisata? Maka ya. Kalau itu kurang tulisan ya itu. Selanjutnya seharusnya di tarian khas, senjata dan alat musik, terus destinasi wisata itu ada tulisan ya-nya. Nanti bisa ditambahi. Nah, kan kalau memilih destinasi wisata kan ya benar, maka dilanjutkan. Kamera ponsel nyala dan tangkap gambar. Nah, ini proses pengenalan gambar tadi yang dikenal adalah markernya. Ini sudah tampilan pengguna ya, bukan lagi penginisialisasian awal dari program sistem tadi. Jadi dalam basis datanya itu terdapat data-data sistem yang akan dipanggil.
Kalau yang dijelaskan teman saya tadi kan mengenai algoritma sequential searching. Nah, itu memanggil berdasarkan urutan. Nah, kalau ini berdasarkan kesamaan. Kalau ini juga sama, berdasarkan kesamaan markernya tapi bukan kesamaan nilainya. Kalau markernya sama maka ditampilkan. Oke, lanjut deteksi objek. Terus objek sesuai ditemukan. Kalau tidak ditemukan, kalau misal ditemukan ya lanjut ke objek 3D ditampilkan. Kalau misal tidak ditemukan, aplikasi akan menggiring untuk kamera ponsel nyala lagi. Nah, sudah tergambar ya. Jadi, misal kita langsung mengklik destinasi wisata, kamera ponselnya nyala. Jika misal cahayanya itu redup kan tidak terdeteksi, maka akan mental dan kembali lagi ke kameranya nyala lagi. Kalau misal di ruang terang atau terdeteksi, maka lanjut terus sampai objek tadi ditampilkan. Nah, ini visualisasinya sudah dilihat oleh pengguna mungkin sekitar 1 menit ataupun berapa. Nah, terus kalau sudah selesai kembali lagi ke halaman utama. Dan silakan memilih mau memilih mana. Kalau memilih keluar ya tinggal klik keluar dan selesai. Untuk algoritmanya, untuk algoritma sistem bekerjanya seperti itu. Kalau misal memilih info ya langsung sama saja sebenarnya. Tapi yang ditampilkan itu beda. Langsung misal kita mengklik info, misalnya tampilkan halaman informasi aplikasi. Begitu. Saya kira bisa dipahami untuk algoritma untuk flowchart dari kerja sistem. Oh, sudah selesai. Terima kasih. Nah, ini ada sedikit gambar yang kami tampilkan, yaitu ada situasi kelas yang diajar dengan dosen pria dan perempuan. Mengapa saya tidak menampilkan potret dari kelas algoritma dan pemrograman? Karena tidak memiliki memori di dalam kelas. Semoga ya untuk kedepannya kita bisa merasakan seperti suasana diskusi dan pembelajaran yang ada di dalam gambar tersebut, seperti yang ada di dalam gambar tersebut. Selanjutnya ada gambar super team not Superman. Nah, dalam tim kami ini, walaupun kita membahas 2 jurnal, tetapi tidak kok satu orang mengupas 1 jurnal, tidak. Dan kemudian digabungkan tidak begitu, tapi tetap ada proses diskusi. Tetap ada proses diskusi dan penyusunan bersama. Super team itu saling menciptakan, menyatukan, menguatkan, dan mengakselerasikan. Together everyone achieve more. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.